semua, saat ini saya akan membahas tentang model transportasi dalam program linear. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang model transportasi? Jika belum, pasti teman-teman bertanya, apa yang dimaksud dengan model transportasi? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang model transportasi. Jadi, model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linear. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komunitas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Gambar ini memperlihatkan sebuah model transportasi dari sebuah jaringan dengan N sumber dan N tujuan. Sebuah sumber dan tujuan diwakili dengan sebuah node. Busur yang menghubungkan sebuah sumber dan tujuan mewakili rute pengiriman barang tersebut. Jumlah penawaran di sumber I adalah AI dan permintaan di tujuan J adalah DJ. Biaya unit transportasi antara sumber I dan tujuan J adalah CIJ dan XJ, mewakili jumlah barang yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Maka, model yang mewakili masalah transportasi ini diketahui secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada AI, adalah jumlah supply pada sumber I, BJ adalah jumlah permintaan pada tujuan J, CIJ adalah harga satuan transportasi antara sumber I dan tujuan J. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka dapat berbentuk seperti pada gambar. Langkah-langkah pemecahan masalah model transportasi. Langkah-langkah dasar dari teknik transportasi adalah: langkah pertama, kita harus menentukan penyelesaian visible awal. Dalam penyelesaian visible awal, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun dalam pemecahan masalah pada video ini, hanya berfokus pada metode sudut barat laut. Mengapa? Karena metode sudut barat laut merupakan metode yang paling mudah. Walaupun dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode lain. Langkah yang kedua, kita harus menentukan variabel masuk dari di antara variabel mendasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas dari metode simplex, maka iterasi berhenti. Jika tidak, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita harus menentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan dari di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini. Lalu temukan pemecahan dasar baru, kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Sebelumnya kita telah menyinggung mengenai metode sudut barat laut yang merupakan fokus dari pembahasan dalam video kali ini. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Di sini terdapat contoh soal mengenai metode sudut barat laut, yaitu 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian kita disuruh untuk menentukan penyelesaian visible awal dengan metode sudut barat laut. Kita masuk pada penyelesaian. Jadi, jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik 1, 2, dan 3 adalah 90 ditambah 60 ditambah 50 sama dengan 200 ton. Sedangkan
biaya pengiriman per unit barang tampak pada ujung kanan atas tiap sel. Di sisi kanan tampak jumlah persediaan barang dari tiap pabrik, sedangkan sisi bawah tabel adalah jumlah permintaan tiap kota. Ujung barat laut dari tabel adalah sel dengan C11 sama dengan 20. Sel ini diisi dengan kuantitas sebanyak mungkin. Pabrik 1 memiliki 90 ton barang, sedangkan kota A hanya membutuhkan 50 ton. Maka X11 diisi sebanyak-banyaknya, yaitu 50 ton. Dengan mengisi X11 sama dengan 50, maka otomatis permintaan kota A sudah terpenuhi. Sehingga X21 dan X31 tidak boleh diisi lagi. Sekarang ujung barat laut adalah sel dengan CX12 sama dengan 5 yang akan diisi dengan barang semaksimal mungkin. Pabrik 1 hanya memiliki 90 ton dan sudah dikirimkan ke kota A sebanyak 50 ton, sehingga tersisa 40 ton. Di sisi lain, kota B membutuhkan sebanyak 110 ton, maka X12 sama dengan 40. Dengan pengisian ini, maka pabrik 1 sudah kehabisan barang, sehingga X12 tidak boleh diisi lagi. Karena barang pabrik 1 sudah habis, maka sekarang ujung barat lautnya terletak pada sel dengan C22, yaitu 20. Pabrik 2 memiliki 60 ton barang, sedangkan kota B tinggal membutuhkan 70 ton barang lagi. Maka X22 adalah 60 dan X23 tidak boleh diisi lagi. Demikian seterusnya sehingga semua barang terdistribusi. Hasil penyelesaian visible awal dengan metode sudut barat laut tampak pada tabel di sebelah kanan. Biaya total pengiriman adalah sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 dengan hasil keseluruhan adalah 3.260 dalam ribuan. Tampak bahwa jumlah sel basis atau sel terisi adalah 5, yang sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi, jumlah basisnya mencukupi dan tidak memerlukan variabel basis atau jenis. Kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu proses menuju optimal. Setelah tabel awal transportasi dibuat, yaitu dengan menggunakan sembarang metode, namun pada video ini khususnya metode sudut barat laut, langkah berikutnya adalah mengecek apakah tabel tersebut sudah optimal. Cara menentukan entering dan bikin variabel adalah tahap berikutnya dari pemecahan persoalan transportasi. Setelah kita melakukan solusi visible awal yang kita peroleh. Dalam proses menuju optimal, kita akan menggunakan metode stepping stone. Syaratnya yaitu jumlah rute atau sel yang mendapat alokasi harus sebanyak jumlah kolom plus dan jumlah baris minus 1. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita memilih salah satu sel kosong yang tidak mendapatkan alokasi. Yang kedua, mulai dari sel ini, kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara horizontal dan vertikal saja. Yang ketiga, mulai dengan tanda plus pada sel kosong terpilih, kita menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda minus. Yang kelima, mengulangi tahap 1 sampai 4 hingga
pada contoh soal untuk proses menuju optimal dengan metode stepping stone. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Kemudian kita disuruh untuk menghitung total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Penyelesaiannya adalah kita harus mengubah soal ke dalam bentuk tabel, yaitu tabel transportasi. Kemudian, dengan menggunakan metode sudut barat laut, kita akan memperoleh tabel visible awal seperti pada kanan gambar. Soal tersebut sama seperti contoh soal pada metode sudut barat laut, sehingga hasil yang kita peroleh pun untuk tabel visible awal adalah sama. Tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone seperti pada tabel di sebelah kiri, yaitu biaya pengiriman untuk alokasi tahap pertama 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 dengan hasil 3.250 dalam ribuan. Kemudian kita menguji sel-sel yang masih kosong, apakah masih bisa memiliki nilai negatif atau tidak. Artinya masih bisa menurunkan biaya transportasi atau tidak. Ini tampak pada tabel di sebelah kanan. Sel yang diuji adalah sel X13, X21, X23, X31. Pengujian ini dilakukan pada setiap sel kosong dengan menggunakan metode stepping stone. Pada metode ini, pengujian dilakukan mulai dari sel kosong tersebut, selanjutnya bergerak, boleh searah jarum jam, dan boleh juga berlawanan. Secara lurus, tidak boleh diagonal ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi. Begitu seterusnya, sampai kembali ke sel kosong tersebut. Setiap pergerakan akan mengurangi dan menambah secara bergantian biaya pada sel kosong tersebut. Perhatikan juga tanda panah dan tanda plus atau minusnya. Sehingga hasil pengujiannya adalah untuk sel X13 adalah 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan minus 6. Untuk sel X21 adalah 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 hasilnya adalah negatif 20. Untuk sel X23 adalah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20 adalah negatif 19. Untuk sel X31 adalah 25 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 10 hasilnya adalah 0. Selanjutnya merubah alokasi pengiriman ke sel yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan. Dari pergerakan tanda positif dan negatif yang ada, kita perhatikan sel yang bertanda negatif saja, yakni sel X11 dan sel X22. Dari kedua sel bertanda pergerakan negatif ini, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata sel X11 dengan alokasi sebelumnya 50 ton, dan ini lebih kecil dari alokasi sel X22 yaitu 60 ton. Selanjutnya, angka 50 ton di sel X11 tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah alokasi yang ada selama pengujian, sesuai dengan tanda pada pergerakan pengujian. Dengan demikian, dapat dihasilkan tabel transportasi seperti pada kanan gambar. Sel X11 menjadi 0 karena 50 dikurang 50
hasilnya adalah 0. Untuk sel X12 menjadi 90 karena 40 ditambah 50 hasilnya 90. Untuk sel X22 menjadi 10 karena 60 dikurang 50 adalah 10. Untuk sel X21 menjadi 50 karena 0 ditambah 50 adalah 50. Maka hasil pengujiannya adalah untuk sel X11 adalah 20 dikurang 5 ditambah 20 dikurang 15 yaitu hasilnya 20. Ini menjadi lebih mahal yaitu 20 per ton. Untuk sel X13 adalah 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 6. Untuk sel X23 adalah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20 hasilnya adalah negatif 19. Untuk sel X31 adalah 25 dikurang 15 ditambah 20 dikurang 10 hasilnya adalah 20. Ini juga menjadi lebih mahal yaitu 20 per ton. Dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel X23 masih dapat memberikan penurunan biaya sebesar 19.000 per ton. Dengan demikian, memang perlu dilakukan perubahan alokasi pengiriman dengan mencoba mengalokasikan pengiriman ke sel X23 dengan langkah dari pergerakan dan tanda positif dan negatif yang ada. Kita perhatikan sel yang bertanda negatif saja, yakni sel X22 dan sel X33. Dari kedua sel bertanda pergerakan negatif ini, kita pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata sel X22 dengan alokasi sebelumnya 10 ton. Dan ini lebih kecil dari alokasi sel X33 yaitu 40 ton. Selanjutnya angka 10 ton di sel X22 tersebut kita gunakan untuk mengurangi atau menambah alokasi yang ada selama pengujian. Ini sesuai dengan tanda pada pergerakan pengujian seperti sebelumnya. Dengan demikian dihasilkan tabel klasifikasi seperti pada gambar. Untuk sel X22 menjadi 0 karena 10 dikurang 10 sama dengan 0. Untuk sel X23 menjadi 10 karena 0 ditambah 10 sama dengan 10. Untuk sel X32 menjadi 20 karena 10 tambah 10 sama dengan 20. Untuk sel X33 menjadi 30 karena 40 dikurang 10 sama dengan 30. Untuk pengujiannya, sel X11 sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 1. Ini menjadi lebih mahal yaitu 1 per ton. Sel X13 sama dengan 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 6. Untuk sel X22 adalah 20 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 10 hasilnya adalah 19. Ini menjadi lebih mahal yaitu 19 per ton. Untuk sel X31 adalah 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 19 hasilnya adalah 1. Ini juga menjadi lebih mahal yaitu 1 per ton. Dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel X13 masih dapat memberikan penurunan biaya sebesar 6 per ton. Dengan demikian memang perlu dilakukan perubahan alokasi pengiriman dengan mencoba mengalokasikan pengiriman ke sel X13 dengan langkah dari pergerakan dan tanda positif dan negatif yang ada. Perhatikan sel yang bertanda negatif saja, yakni sel X12 dan sel X33. Dari kedua sel bertanda pergerakan negatif ini, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil seperti tahap-tahap sebelumnya.
Dan ternyata sel X33 dengan alokasi sebelumnya 30 ton dan ini lebih kecil dari alokasi sel X12 yaitu 90 ton. Selanjutnya, angka 30 ton di sel X33 tersebut kita gunakan untuk mengurangi atau menambah alokasi yang ada selama pengujian seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan hasil tabel transportasi seperti pada gambar di kanan. Sehingga untuk sel X12 menjadi 60 karena 90 dikurang 30 adalah 60. Untuk sel X13 menjadi 30 karena 0 ditambah 30 adalah 30. Untuk sel X32 menjadi 50 karena 20 ditambah 30 adalah 50. Dan untuk sel X33 menjadi 0 karena 30 dikurang 30 adalah 0. Nilai alokasi pada sel X21 dan X23 tidak mengalami perubahan karena tidak termasuk dalam pergerakan pengujian sel X13 tersebut. Sehingga pengujiannya menjadi sel X11 adalah 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 adalah 7, menjadi lebih mahal 7 per ton. Untuk sel X22 adalah 20 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 10 adalah 13, menjadi lebih mahal 13 per ton. Untuk sel X31 adalah 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 adalah 7, menjadi lebih mahal 7 per ton. Untuk sel X33 adalah 19 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 adalah 6. Ini juga menjadi lebih mahal 6 per ton. Dari hasil pengujian tersebut, ternyata semua sel sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Atau dengan kata lain, semua sel sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan kasus telah optimal dengan total biaya mengirim 60 ton dari kota 1 ke kota B adalah 60 dikali 5 sama dengan 300. Biaya pengiriman 30 ton dari kota 1 ke kota C adalah 30 dikali 8 hasilnya 240. Dan biaya pengiriman 50 ton dari P2 ke kota A adalah 50 dikali 15 hasilnya 750. Biaya pengiriman 10 ton dari P2 ke kota C adalah 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Dan biaya pengiriman 50 ton dari P3 ke kota B adalah 50 dikali 10 hasilnya adalah 500. Sehingga total biaya pengirimannya adalah 1.890. Jadi kesimpulannya adalah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah Rp100.890.000. Sekian dari pembahasan mengenai metode transportasi. Terima kasih sudah menonton.